Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi PLKJ hari ini kita akan membahas mengenai upaya melestarikan lingkungan alam. Kemarin kita sudah bahas tentang lingkungan alamnya. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kita melestarikan lingkungan alam. Nah, perkembangan pembangunan dan pertambahan penduduk yang pesat di Jakarta ini berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan alam. Nah, hal ini berpengaruh pada terganggunya kestabilan lingkungan alam. Terganggunya lingkungan alam akan berdampak buruk pada kehidupan manusia karena manusia mempunyai ikatan dengan lingkungan alamnya, secara langsung maupun tidak langsung. Alam telah memberikan kehidupan dan penghidupan bagi manusia. Nah, dari tahun ke tahun, kualitas lingkungan alam Jakarta ini semakin menurun. Jika dibiarkan begitu saja, tidak mustahil Jakarta akan menjadi kota yang sakit, menyedihkan, melarat, kotor, dan acak-acakan. Nah, untuk menghindari hal itu, pembangunan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan akan menjamin kelestarian lingkungan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, untuk melakukan upaya melestarikan lingkungan alam ini ada beberapa hal atau beberapa usaha Pemda yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan. Beberapa peraturan yang dikeluarkan Pemda DKI Jakarta dalam rangka menjaga kelestarian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan antara lingkungan dan manusia. Misalnya ada Perda tentang pencegahan pengotoran udara, kemudian nanti ada Perda tentang tahun 99 tentang kebersihan lingkungan dan wilayah DKI Jakarta. Nah, ini Perda ini dibuat bagaimana supaya masyarakat DKI Jakarta mau menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Jadi kalau dia sampai melakukan pelanggaran, ada sanksinya. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan dengan cara menciptakan kawasan konversi sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konversi sumber daya alam adalah suatu upaya pengelolaan sumber daya alam yang fasilitasnya pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaan dan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keberagaman dan nilainya. Nah, upaya tersebut ini telah mendapat perhatian yang cukup besar dari Pemda DKI Jakarta dengan melakukan pembangunan dan pembinaan kawasan-kawasan konversi sumber daya alam baik ex situ maupun in situ. Nah, apa ini bedanya antara ex situ dan in situ? Konversi sumber daya alam ex situ itu adalah konversi sumber daya alam yang pembangunannya diupayakan sesuai aslinya, sehingga memungkinkan dilakukannya pengembangan dan pembinaan sumber daya alam beserta ekosistemnya untuk berbagai tujuan. Contohnya Taman Anggrek, Taman Mini, Indonesia Indah, itu di sana terdapat lebih dari 100 anggrek alam dan lebih dari 50 anggrek silangan. Nah, itu kan dibuat tapi seperti aslinya. Kemudian contohnya lagi bisa seperti kebun binatang Ragunan. Tempat ini dipelihara binatang-binatang dipelihara sekaligus diupayakan pelestarian berbagai jenis satwa yang ada di Indonesia serta satwa-satwa dari negara lain yang cocok hidup di wilayah beriklim tropis. Jadi
dibuat tempatnya tapi terlihat asli, seperti asli. Kemudian yang kedua ada konversi sumber daya alam in situ. Nah, kalau in situ berarti kawasan konversi yang dilakukan di dalam kawasannya sendiri. Di DKI Jakarta, kawasan ini berbentuk cagar alam atau taman nasional. Contohnya misalnya kawasan hutan Angke Kapuk. Jadi memang dipelihara gitu ya. Kemudian cagar alam Pulau Rambut, cagar alam Pulau Bokor, Taman Nasional Kepulauan Seribu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari konversi sumber daya alam in situ. Yang terakhir bisa juga dilakukan dengan melakukan penghijauan. Ya, warga Jakarta ini membutuhkan ketersediaan ruang terbuka hijau hingga 14%. Nah, saat ini ruang terbuka hijau itu sudah baru mencapai 9,6% dari luas kota Jakarta yang hanya 650 km persegi atau sekitar 65.000 hektar. Nah, ini adalah upaya pemerintah atau Pemda DKI Jakarta dalam menjaga atau melestarikan lingkungan alam. Oke, untuk materi PLKJ hari ini cukup. Nanti Ibu akan memberikan soal. Silakan kalian kerjakan soalnya melalui Google Form. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.